Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Oke, selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Putri khususnya kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan materi untuk pelajaran nahwu. Oke, semoga masih semangat dan masih fokus dan juga masih punya kuota. Nah, ya walaupun nebeng wifi tetangga nggak apa-apa, yang penting ada kuota untuk membuka materi daring ya, tapi minta izin terlebih dahulu ya, jangan bobol password wifi tetangga. Oke, kita akan lanjutkan pada bahasan yang kemarin, masalah inna, anna, lakinna, dan ka'anna yang mukhaffafah atau yang ditahfif dalam artian huruf akhirnya atau nunnya disukun, tidak tasydid. Setelah kemarin kita membahas tentang inna yang mukhaffafah, di mana inna mukhaffafah ini kalau masuk pada fi'il berarti wajib ihmal. Kalau untuk masuk pada isim kebanyakan ihmal, tapi bisa juga i'mal. Kemudian bagaimana dengan nasib anna, lakinna, dan ka'anna yang tahfif? Ya, kita ikuti materi berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada poin ba. Poin A-nya apa Kang? Anna, inna nih. Poin A-nya apa? Inna. Bisa dicek pada video sebelumnya. Kalau yang baru mengikuti silahkan dilihat kembali video berikutnya biar gak kaget. Loh kok temu-temu ba? Kok tiba-tiba ba? Yang A-nya mana? Ya sudah kemarin ya. Yang kedua tuh yang poin ba yaitu anna mukhaffafah menjadi an. Nah, untuk anna yang mukhaffafah ini isanya bisa ihmal, tidak beramal, dan juga bisa ikmal ya. Berarti kalau untuk inna ini isanya perlakuannya sama, baik ihmal maupun ikmal itu isanya 50-50. Mau diihmalkan ya silahkan, mau diikmalkan juga sih silahkan. Contoh yang ihmal, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah di sini an mukhaffafah minas tsaqilah. Kok dikasroh? Untuk menghindari adanya dua huruf mati bertemu sehingga nggak bisa dibaca, maka dikasroh. Idza khurrika bil as-sakin, idza khurrika bil kasri. Nah, ketika ada huruf mati ya maka yang huruf harokat yang kebanyakan digunakan adalah kasroh. Baik anil hamdu lillahi rabbil alamin. Contoh yang ikmal juga sama, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Loh kok contohnya sama? Ya jelas sama, karena kan tadi kemungkinan untuk ikmal dan ihmalnya itu 50-50. Nah, karena 50-50 maka bisa diamalkan atau bisa diaplikasikan pada satu contoh yang sama. Dalam artian satu contoh ini bisa untuk contoh ihmal, bisa untuk contoh ikmal, tapi tentu dengan pendekatan yang berbeda. Nah, kalau ini ihmal jelas bahwasanya an di sini tidak beramal, maka alhamdulillah adalah mubtada, lillahi rabbil alamin adalah khobar. Nah, lillahi ini adalah khobar. Itu sudah jelas. Ketika ihmal otomatis kan tidak beramal, sehingga jumlah setelahnya ya normal. Alhamdulillah jadi mubtada, lillahi jadi khobar. Nah, kemudian kalau ikmal pendekatannya bagaimana? Nah, untuk pendekatan ikmal maka di sini setelah an, ya setelah an di sini, nah di sininya itu ada yang namanya dhamir sya'an yang disimpan, yang didapuk atau yang dijadikan sebagai isimnya an. Nah, isimnya an yang mukhaffafah. Berarti kalau untuk ikmal maka dia harus mentakdirkan atau isanya menyimpan isim yang berupa dhamir sya'an. Ya. Nah, setelah dhamir sya'an maka di sini ada mubtada dan khobar. Ini adalah fi mahal raf'in, jadi khobarnya an ya. Baik sini mubtada khobar tapi mahal rafa menjadi khobare an yang mukhaffafah. Ini kalau diikmalkan. Nah, makanya perlu saya tulis di sini tambihani, ada dua peringatan atau ada dua yang perlu diperhatikan. Nah, isim dari an adalah dhamir sya'an. Nah, ini tadi yang saya bahas, dhamir sya'an. Jadi dhamir sya'an ini ya kalau biasa maknanya kelakuan. Ya. An sak temene kelakuan, alhamdu iku utawi sakabehane puji lillahi ku tetep kedue Allah. Berarti di sini ada menjadi alhamdulillah fi mahalli raf'in. Nah, dibaca rafa menjadi khobare
kok dibaca rofa nggih, mahal rofa menjadi khobarnya an yang mukhaffafah. Nah, di sini. Terus isimnya adalah dhamir sya'an yang disimpan dan khobarnya adalah jumlah yang berada setelah an. Baik berupa jumlah ismiyah sebagaimana contoh di atas, nggih. Berarti ini jumlah mubtada khobar. Ini mubtada, ini khobar, kemudian fi mahali rof'in, mahal rofa menjadi khobare an. Yes. Atau juga jumlah fi'liyah, ya. Atau juga bisa berupa jumlah fi'liyah. Contohnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Di sini ada an. Nah, kemudian khobarnya isimnya di mana? Yaitu dhamir sya'an. Wa an lan sak temene kelakuan laisa iku ora ono. Nah, laisa lil insani ini menjadi khobarnya an fi mahalli raf'in khobare nah khobare an yang mukhaffafah. Atau contoh yang lain, wa na'lamu an qad sadaqtana, wa na'lamu an sak temene kelakuan. Nah, qad sadaqta teman-teman, ikut teman-teman wis beneraken sapa sira ing kita. Berarti ada di sini khobarnya di sini nggih jumlah dari qad sadaqtana. Fi'il fa'il kemudian menjadi fi mahali raf'in jadi khobare an. Nggih. Ini berarti kalau ikmal, kalau ikmal berarti harus ada penyimpanan dhamir sya'an sebagai isimnya an. Nah, kalau Anda nggak mau repot ya cukup diihmalkan. Kan tadi bahasanya ihmal dan ikmal pada an mukhaffafah ini sama. Dalam artian tidak ada berat sebelah. Beda dengan inna yang kemarin. Kalau inna yang mukhaffafah atau in itu kan lebih diprioritaskan pada ihmal, dalam artian tidak beramal. Nah, sehingga ikmal itu menjadi sesuatu yang jarang terjadi. Nah, sedangkan untuk an mukhaffafah di sini itu dua-duanya bisa terjadi. Nah, makanya opsional. Kalau saya sih pilih yang gampang saja, annya nggak usah diamalkan, selesai perkara. Sehingga kita nggak perlu mentakdirkan dhamir sya'an sebagai isimnya inna, sebagai isimnya an, kemudian nggak perlu memahalkan sebuah jumlah jadi khobare an. Nah, tapi itu kan opsional. Jadi intinya kedua-duanya boleh, baik ihmal maupun ikmal ini sama-sama diperbolehkan dalam an yang mukhaffafah. Nah, kemudian tambah yang kedua yaitu tentang khobarnya an mukhaffafah. Jadi kalau ini diamalkan, khobarnya an mukhaffafah atau jumlah yang berada setelah an mukhaffafah, ketika khobarnya berupa jumlah ismiyah, fi'il jumlah fi'liyah yang berupa fi'il jamid atau jumlah fi'liyah yang berupa fi'il doa, maka antara an dan jumlah tidak perlu dipisah. Berarti aturan penulisannya ketika khobarnya an berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang jamid, jumlah fi'liyah yang doa, maka antara an dan fi'il tidak perlu, atau an dan jumlah tidak perlu dipisah. Dalam artian bisa langsung disambung. Contohnya ini yang jumlah alhamdulillah. Berarti antara an dengan jumlah ismiyah di sini tidak ada fasil atau pemisah di tengah-tengahnya, bisa langsung ketemu. Kemudian yang ini wa an laisa lil insani juga sama. Antara an dengan laisa lil insan juga tidak ada pemisah. Ini yang contoh fi'il jamid ya. Laisa ini kategori fi'il jamid. Itu sudah dibahas dulu pas bab kana contohnya. Yang lain juga bisa lah. Kemudian an godoballah ini jumlah du'aiyah. Godoballah mugo-mugo. Berarti kalau doa berarti ana kata-kata mugo. An godoballah. An sak temene kelakuan godoba iku mugo-mugo. Godob utawa murka sinan Allah alaiha ing ngatasé mar'a. Nah, ini berarti kalau dalam kategori 3 ini ketika khobarnya an mukhaffafah berupa jumlah ismiyah, fi'il jamid, jumlah fi'liyah yang berupa fi'il jamid atau jumlah fi'liyah yang berupa doa, maka antara an dan khobar yang berupa jumlah tadi tidak perlu dipisah, berarti bisa langsung ditemukan.
Nah, kemudian bagaimana kalau khobarnya berupa fi'il mutasharrif atau jumlah fi'liyah yang mutasharrif? Nah, maka untuk yang kategori yang keempat ini itu baiknya dipisah. Berarti enggak ada kewajiban ya. Berarti mau dipisah mau enggak ini enggak masalah, tapi baiknya dipisah. Nah, pemisahnya itu apa saja? Yang pertama ada qad. Kemudian yang kedua ada huruf tanfis atau sin saufa. Kemudian yang ketiga ada nafi. Nafinya pakai lam atau la. Kemudian yang keempat ada syarat juga boleh. Kemudian yang kelima rubah. Nah, ini contoh yang qad. Oke. Jadi contoh yang bersama qad. Wa ta'lamu an qad shaddaqta. Nah, di sini ada an. Nah, kemudian karena di sini berupa jumlah fi'il yang mutasharrif, ya sodako dikias saja kan bisa ya. Pokoknya ingat-ingat mutasharrif itu berarti bisa ditasrif fi'ilnya, bisa ditasrif. Nah itu. Maka karena fi'ilnya berupa fi'il mutasharrif, maka antara an dan fi'il tersebut hendaknya atau baiknya dipisah. Nah, di sini contoh yang dipisah dengan qad. Kemudian yang huruf tanfis. Nah, di sini contoh alima an sayakunu minkum mardo. Ini alima an sayakunu. Ada an, kemudian ada yakunu. Nah, oke, di sini berupa fiil mutasharrif, ya, fiil mutasharrif karena ya yakunu. Maka baiknya dipisah dengan salah satu. Nah, ini kebetulan yang memisah adalah sin. Nah, ini an dan fiilnya tidak langsung ketemu tapi ada pemisah yaitu sin atau huruf tanfis. Contoh yang saufa, an saufa ya'ti kullu ma qaddira. An kemudian ya'ti ata ya'ti ini fiil mutasharrif juga, maka hendaknya dipisah. Nah, di sini pemisahnya adalah saufa. Kemudian yang contoh yang nafi, contoh yang dengan lan dulu. Ayah sabul insanu allan najma'a idomah. Nah, fokus di sini an, kemudian ada najma, allan najma'a idomah, allan najma'a idomahu. Nah, di sini ada an, kemudian fi'il mutasharrif. Nah, dipisah menggunakan nafi berupa lan. Kemudian ini contoh yang dipisah dengan lam. Ayah sabu alam yarohu ahad. Surat Al-Balad ya. An di sini an kemudian ketemu dengan yaro. Yaro ini dari ro'a yaro. Berarti fi'il mutasharrif. Nah, di sini pemisahnya adalah lam. Yes. Terus yang terakhir yang dengan la, afala yarawna alla yarji. Nah, alla yarji'u ilaihim qaula. Nah, di sini afala yarawna alla yarji'u ilaihim. Nah, nih Allah, annya mana? Dilebur ya, karena ada nun mati ketemu lam, maka kemudian dimasukkan. Ini Allah, di sini ada an dan la. Berarti kalau dipisah ya berarti ada annya, ya ada an. Kemudian setelahnya ada la. Nah, maka digabung menjadi Allah. Nah, ini afala yarawna alla yarji'u ilaihim qaula. Yes. Nah, ini contoh an kemudian dipisah la, setelahnya berupa fi'il atau jumlah fi'ilnya yang fi'ilnya mutasharrif. Oke. Nah, kemudian yang bawahnya ada syarat contohnya an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. An idza sami'tum. Nah, ini ada an. Nah, kemudian sami'a fi'il mutasharrif. Nah, dipisah dengan ada syarat yaitu idza syartiyah. Contoh lagi wa an lawis taqamu alat tariqati. Di sini ada an, kemudian ada istaqamu. Istaqamu ini fi'liyah mutasharrif. Nah, dipisah dengan law. Kemudian yang terakhir contoh dengan rubah, tayaqqantu an rubbam ri'in khila hainan aminun. Nah, ini tayaqqantu an. Di sini ada an. Kemudian
ruba. Nah, di sini ada ruba. Nah, ruba mri'in khila. Jadi yang fokusnya adalah khila. Oke, khila. Loh, kenapa kok enggak imrin? Nah, ini isim, Kang. Enggak, karena kalau ruba ini kan tidak mungkin dimudhofkan kepada, tidak mungkin mengejarkan fi'il. Nah, maka ini penolongnya. Nah, ruba ini kan istilahnya huruf jer, ya. Ruba ini huruf jer. Nah, maka kalau huruf jer ya harus ada penolongnya. Berarti yang menjadi pemisah ya ruba, tapi ya juga serangkaiannya, ya. An rubam ri'in khila. Nah, ini khila ini fi'il mutasharrif. Nah, ini fi'ilnya mabninya mabni majhul. Nah, kemudian di sini bahwasanya tujuan pemasangan fasil atau pemisah adalah untuk membedakan antara an mukhafafah dan an amil nasib pada fi'il mudhari'. Berarti ini khususnya untuk pada fi'il mudhari'. Nah, di sini contoh yang paling ketara adalah an la alla yarji'u. Berarti apakah annya itu berupa an nasib atau an mukhafafah minas saqilah? Nah, kalau ada fasilnya berarti itu annya adalah an mukhafafah minas saqilah. Tapi kalau nggak ada fasilnya, ya maka kemungkinan terbesarnya adalah an itu adalah amil nasib. Nah, makanya tadi pemasangan an di jumlah fi'liyah mutasharrif gak diwajibkan karena memang yang menjadi konsentrasi atau yang menjadi pokok bahasan pada fi'il mudhari'. Karena kan fi'il mudhari' itu mu'rab, Kang. Jadi kalau kemasukan an nasib otomatis i'rabnya berubah. Beda dengan fi'il madhi. Nah, itu gak terlalu bermasalah harapan an itu mukhafafah minas saqilah atau annya an nasib. Ya, mas an nasib masuk pada fi'il madhi kan itu juga tidak mungkin. Makanya yang dititik beratkan adalah fasil ini untuk membedakan an mukhafafah minas saqilah dan juga an nasib pada fi'il mudhari'. Nah, kecuali kalau an jatuh setelah fi'il yang berfaedah ilmun atau yakin, maka tidak perlu adanya fasil. Berarti kalau fi'ilnya ini fi'il yakin atau fi'il yang punya makna ilmun, keyakinan, ya maka tidak perlu adanya fasil karena an ya, an nasib ini, an amil nasib itu masuknya itu pada fi'il yang sifatnya roja atau don, pengharapan ya. Pengharapan itu kan 50-50. Beda dengan fi'il yang yakin. Kalau yakin itu 100%. Nah, makanya kalau fi'ilnya yakin ya maka pemasangan fasil tidak terlalu diperlukan. Tapi kalau fi'ilnya selain bermakna yakin, maka di situ ada anjuran untuk memasang fasil untuk membedakan supaya nggak terjadi kesalahpahaman apakah ini an nasib atau an mukhafafah minas saqilah. Nah, itu untuk anna yang ditakhfif menjadi an. Oke, next kemudian yang poin jim ka'anna mukhafafah menjadi ka'an. Nah, untuk ka'an bisa ihmal, bisa juga ikmal, sama dengan an ya. Contoh yang ihmal ka'an zaidun asadun. Baik di sini zaidun sebagai mubtada, asadun sebagai khobar. Ka'an di sini ihmal, tapi makna tasbihnya tetap ya. Ka'an zaidun kaya-kaya utawi zaid asadun iku macan. Seakan-akan zaid itu adalah seekor harimau atau seekor singo. Kemudian ikmal bisa juga beramal. Nahwu ka'an zaidun asadun. Kok gak ada bedanya ya? Sama dengan anna yang tadi. Berarti di sini ada dhamir sya'an sebagai isimnya. Makanya zaidun asadun gak berubah. Cuma statusnya sekarang ini menjadi satu paket ya. Jumlah mubtada khobar ini menjadi khobare ka'an. Jadi untuk ka'an ini sangat serupa atau sangat mirip dengan an yang mukhafafah. Berarti ka'an dan an ini mempunyai perlakuan yang sama, bisa ihmal, bisa ikmal. Kemungkinannya isanya tidak ada yang dominan, boleh ihmal, boleh ikmal, opsional saja. Makanya untuk keterangan tambahannya atau peringatannya sama, yaitu isim dari ka'an adalah dhamir sya'an, yang disimpan, dan khobarnya adalah jumlah yang berada setelahnya, baik berupa ismiyah sama seperti contoh ka'an zaidun asadun
atau jumlah fi'liyah. Contohnya ka'alam tagna bil ams. Di sini ada an, ka'an, ya ada ka'an. Nah, kemudian ini lam tagna fi'il mudhari' kemasukan amil jazim lam. Ya. Nah, berarti kalau ikmal baik an maupun ka'an isimnya harus berupa dhamir sya'an, kemudian khobarnya harus berupa jumlah. Berarti memang nggak bisa mufrad harusnya. Karena tadi khobarnya berupa jumlah, berarti mahal semua ya. Mahal rofa menjadi khobare ka'an, sama seperti tadi mahal rofa menjadi khobare an. Kemudian yang kedua, untuk khobar ka'anna yang mukhaffafah atau ka'an, maka ketika jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, kalau untuk ismiyah tidak perlu dipisah. Contohnya ka'an sadyahu khukoni, berarti antara ka'an dengan jumlah ismiyahnya tidak ada pemisah atau enggak ada fasil. Kalau yang menjadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah, maka wajib dipisah. Beda dengan tadi, kalau untuk anna masalah pisah dan tidak. Masalah antara an mukhaffafah dan khobar yang berupa jumlah tadi pisah atau enggak, itu enggak ada yang wajib. Ya, paling tadi tidak perlu dipisah dan perlu dipisah. Berarti itu boleh dikasih pemisah, boleh enggak. Ya, opsinya seperti itu. Cuma paling penekanannya pada fi'il mudhari' yang selain bermakna yakin. Nah, itu dipasang fasil karena tadi untuk membedakan an mukhaffafah min as-saqilah dan juga an nasib. Nah, kalau untuk ka'an di sini wajib dipisah kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Contohnya, nah untuk pemisahnya adalah qad dan lam. Nah, contoh yang ka'an qad zalat rikabana. Di sini ada zalat. Nah, ada ka'an, maka wajib dipasang fasil. Nah, di sini contoh fasilnya adalah qad. Berarti di sini nggak peduli mau fi'liyahnya fi'il mutasharrif atau ghairu mutasharrif. Intinya kalau berupa jumlah fi'liyah wajib dipasang fasil, dan fasilnya di sini adalah qad. Kemudian contoh yang lam, ka'alam tagna bil ams. Nah, contoh seperti yang di atas ini ada ka'an, kemudian ada lam tagna. Nah, ini ada tagna, nah, dipisah dengan fasil yaitu berupa lam. Nah, itu untuk ka'an. Jadi tidak terlalu banyak yang dibahas untuk ka'an, karena tadi secara garis besarnya ka'an dengan an itu sama, boleh ihmal, boleh ikmal. Kalau ikmal isimnya pun sama, berupa dhamir sya'an. Nah, khobarnya bagaimana? Berupa jumlah, boleh fi'liyah, boleh ismiyah. Cuma untuk ka'an bedanya dengan yang anna tadi, ketika jumlah ismiyah tidak perlu dipisah. Nah, kalau jumlah fi'liyah, mau itu fi'liyah jamid atau mutasharrif, wajib dipisah. Oke, penekanannya pada wajib dipisah. Pemisahnya dengan apa? Qad atau lam. Qad atau lam. Ya, kalau qad ini paling simpel karena bisa masuk ke mudhari', bisa masuk ke madhi. Nah, kalau lam ini kan ya pasti terbatas hanya pada fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari'. Itu untuk ka'an. Jadi secara garis besar sama dengan an. Kemudian yang terakhir, lakin mukhaffafah menjadi lakin. Nah, di sini wajib ihmal. Berarti nggak ada opsi ikmal. Ya, wajib ihmal. Kalaupun umpamanya ada Kang ditemukan contoh itu nadir ya, sangat jarang sekali. Makanya untuk lakin di sini kita tetapkan wajib ihmal. Berarti tidak boleh beramal ketika ditakfif. Nah, bisa karena dari takhfif bisa masuk jumlah ismiyah, bisa fi'liyah. Contoh yang ismiyah ja'a Khalidun lakin Sa'idun musafirun. Di sini hanya mana istidrak, lakin tetapi Sa'idun tetap jadi mubtada, musafirun jadi khabar. Nah, kemudian yang fi'liyah safara Sa'idun lakin ja'a. Nah, di sini ada lakin. Nah, kemudian ja'a ini fi'il madhi, Khalidun fa'ilnya. Ini masuk pada fi'liyah. Jadi untuk lakin ini yang paling yang paling terakhir, tidak ada ikmal bagimu. Nah, biasanya kalau untuk lakin tidak ada ikmal
bagimu jadi wajib ihmal, harus tidak beramal. Pokoknya ketika ada lakin di tahfif enggak ada kemungkinan ihmal. Berarti ketika lakin di tahfif ihmal, tidak beramal. Berarti semua jumlah yang berada setelah lakin itu normal. Kalau mubtada khobar ya tetap mubtada khobar, kalau fi'il fa'il tetap fi'il fa'il. Tidak ada mahal-mahalan dari khobare lakin enggak ada. Beda dengan anna dan ka'an yang 50-50, boleh ihmal boleh ihmal. Kalau untuk inna dominan ihmal, kalau dominan ihmal ya. Kalau untuk an atau inna nih. Untuk inna takhfif dominan ihmal, anna ka'an an ka'an itu boleh ihmal boleh ihmal. Kalau lakin tidak boleh ihmal. Nah, itu untuk penutup dari bab inna wa akhwatuha. Nah, silahkan Anda bisa review atau Anda bisa ulang kembali menonton videonya dari awal bab inna sampai dengan yang terakhir. Mungkin ada yang terlewat atau ada yang muskil atau mungkin juga enggak atau belum paham. Nah, silahkan dilihat kembali dari awal sampai akhir. Semoga dengan diulang-ulang itu akan lebih memberikan pemahaman ya. Nah, cukup sekian dulu untuk materi kali ini. Insya Allah saya akan berusaha istiqomah memberikan materi selama Anda berada di rumah dan juga tetap semangat ya, walaupun masih di rumah dan masih daring dan masih gak tahu ini kapan sampai kapan, tapi yang penting kita menjalankan saja. Pokoknya ikuti aturan dari pemerintah. Dan juga selalu saya ingatkan, jaga kesehatan, jaga kondisi, dan juga jangan keluyuran kalau tidak diperlukan. Nah, jangan lupa siapkan kuota ya. Siapkan kuota, atau kalau nggak punya bisa nebeng wifi tetangga, izin jangan dibobol passwordnya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.